Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga dasar-dasar dari pengolahan citra digital. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas mata kuliah kita hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah pengolahan citra digital yaitu mempelajari tentang bagaimana sistem komputer mengolah citra yang semula analog menjadi citra digital, dan bagaimana memanipulasinya untuk memperoleh hasil tertentu sehingga dapat membantu persepsi visual, pengolahan, serta juga pengenalan dari suatu pola. Capaian pembelajaran mata kuliah dari pengolahan citra digital yaitu mahasiswa dapat menerapkan metode pemrosesan citra untuk meningkatkan mutu citra, melakukan ekstraksi fitur dasar citra untuk merancang aplikasi pengenalan citra dalam ranah Smart City. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk memahami mengenai pengolahan citra digital dan penerapan pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama konteks Smart City serta proses digitalisasi citra dan elemen dasar dalam citra digital. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan operasi citra dasar yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra digital dalam ranah spasial dan juga ranah frekuensi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan metode analisis citra dalam mendeteksi tepian citra digital dan menganalisis bentuk dari objek digital menggunakan metode morfologi citra. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan dan menjabarkan proses ekstraksi fitur atau ciri dari suatu objek secara spasial. Yang kelima, melakukan segmentasi objek citra digital sehingga dapat menentukan representasi dari suatu citra. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menentukan dan menganalisa pendeteksian citra digital atau image detection dari hasil representasi citra. Berikut ini adalah peta kompetensi yang mendukung dari mata kuliah pengolahan citra digital, di mana kompetensi umum yaitu mahasiswa dapat menerapkan metode pemrosesan citra untuk meningkatkan mutu citra, melakukan ekstraksi fitur dasar citra untuk merancang aplikasi pengenalan citra dalam ranah Smart City. Untuk mencapai kompetensi umum ini, dibutuhkanlah 6 subcapaian pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Berikutnya akan dijelaskan mengenai materi pengolahan citra digital. Citra digital adalah array 2 dimensi di mana x, y-nya itu merupakan koordinat spasial dan amplitudo f itu kita sebut dengan intensitas atau tingkat keabuan dari elemen gambar pada setiap pasangan koordinat x, y-nya. Jadi, jika kita jelaskan kembali, citra digital itu merupakan array 2 dimensi ya, yang memiliki koordinat x, y yang merupakan koordinat spasial, biasanya diawali 0,0-nya di sudut kiri atas. Nah, sementara nilai f atau amplitudonya itu disebut dengan pixel atau intensitas derajat keabuan atau intensitas cahaya. Gambar digital itu terdiri dari jumlah terbatas dari elemen yang masing-masingnya memiliki lokasi dan nilai tertentu. Nah, unsur-unsur ini kita sebut dengan picture elements atau image elements, PELs, atau juga kita sebut dengan pixel. Pixel adalah istilah yang paling umum dan banyak digunakan oleh orang-orang untuk menunjukkan unsur-unsur dari gambar digital, atau pixel ini juga disebut sebagai unsur terkecil dari suatu gambar. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah contoh gambar di mana si titik hitam itu adalah fx, y. Artinya kita menunjuk ke suatu koordinat spasial di mana nilai f-nya itu adalah nilai pixelnya atau intensitas cahaya. Nah, sebetulnya suatu citra digital ketika sudah masuk ke alat digital, ke komputer, itu tidak dibaca lagi sebagai suatu gambar, tetapi kita baca sebagai array 2 dimensi atau seperti gambar yang ada kotak-kotak putihnya. Nah, kotak-kotak putih itu adalah pixel tadi ya. Jadi si kotak-kotak putih itu adalah pixel yang berisi intensitas cahaya. Nah,
Kalau citranya adalah citra RGB, maka dari satu pixel itu akan memiliki 3 komponen warna. Warna R, G, dan B. Intensitas R, G, dan B. Dan tergantung dari nilai derajat keabuannya, berapa bit yang mau kita gunakan. Biasanya, kalau teman-teman perhatikan nih, kalau kita gunakan seperti foto editor atau paint editor gitu ya, biasanya ada bit gitu ya, penggunaan bit yang digunakan seperti 8 bit atau 16 bit. Nah, 8 bit berarti 2 pangkat 8. Artinya 256. Berarti nilai pixelnya ya, nilai yang ada di dalam kotak-kotak itu adalah nilai pixel 0 sampai 255. Biasanya pixel diawali dari nilai 0 sampai dengan nilai maksimumnya dikurangi 1. Jadi kalau kita gunakan tadi misalkan kita pakai 3 bit nih, berarti kan 8 ya. Kalau kita mulai dari 0 berarti 0 sampai 7. Untuk citra keabuan, nilai pixelnya itu bernilai 1. Jadi kalau untuk citra keabuan, dari satu kotak itu dia hanya punya satu komponen warna aja gitu ya, satu channel warna, yaitu citra grayscale aja. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita bilang 8 bit, berarti satu kotak itu dia cuma punya satu channel warna aja, misalkan 0 sampai 255. Tapi kalau untuk citra berwarna seperti RGB, satu kotak itu nanti dia akan punya 3 channel warna. Jadi R-nya misalkan 110, B-nya misalkan 200, misalnya C-nya adalah 255, seperti itu. Definisi pengolahan citra digital. Nah, seringkali citra itu kan mengalami penurunan mutu ya, atau degradasi nih. Nah, misalkan saja ada noise-nya, kemudian warnanya terlalu kontras, atau misalkan kurang tajam, pencahayaannya terlalu terang, atau bahkan sebaliknya terlalu gelap. Nah, citra semacam ini itu akan menjadi sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut akan berkurang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pada saat proses ekstraksi ciri atau pada saat proses klasifikasi. Kalau seumpamanya gambarnya tadi banyak noise-nya atau gambarnya memiliki kualitas citra yang rendah, bisa jadi akan terjadi misklasifikasi atau salah pendeteksian objek. Nah, ini akan berakibat fatal. Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasikan oleh sistem gitu ya, baik itu manusia dan sistem tentunya, maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra yang lebih baik kualitasnya. Nah, bidang studi yang menyangkut hal ini disebut juga dengan image processing. Karena yang diolah adalah citra digital, maka kita sebut dengan digital image processing. Nah, seperti pada gambar, ini ada citra dengan noise. Dengan menggunakan metode pada digital image processing, maka akan menghasilkan citra yang lebih halus tanpa adanya noise. Pengolahan citra digital memiliki korelasi dengan mata kuliah lainnya. Jadi di sini misalkan saja inputannya citra berkaitan dengan mata kuliah gitu ya, atau dengan bidang computer vision gitu ya, dimana nanti hasilnya menjadi citra lagi gitu ya. Kemudian nanti berkaitan dengan mata kuliah atau dengan bidang pengenalan pola gitu, contohnya seperti identifikasi sidik jari, pengenalan sidik jari gitu ya. Terus juga nanti menghasilkan suatu deskripsi. Kemudian juga pengolahan citra juga berkaitan dengan grafika komputer gitu ya, bagaimana pemposisian atau tadi kita membahas koordinat gitu ya, suatu objek digital secara geometri. Nah, itu juga dipelajari di grafika komputer. Nah, saat ini juga pengolahan citra berkaitan dengan artificial intelligence, terutama mungkin pada ranah tadi ya, seperti deep learning, mendeteksi seperti keramaian gitu ya, berdasarkan deteksi objek manusia. Nah, itu kan ada pengimplementasian pengolahan citra di dalamnya. Operasi pengolahan citra digital itu kita bagi menjadi beberapa macam gitu ya. Jadi ada banyak sekali operasi pengolahan citra. Yang pertama adalah perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Nah, di sini tuh salah satu metode yang bisa kita terapkan gitu ya dalam operasi pengolahan citra. Contohnya adalah seperti perbaikan kontras, gelap atau terang. Kemudian ada edge enhancement yang akan kita bahas di video berikutnya. Ada sharpening, penajaman, kemudian pemberian warna semu, kemudian juga reduksi noise ya, atau meminimalisir adanya noise pada citra digital. Nah, kemudian operasi pengolahan citra juga kita bisa pelajari nanti mengenai pemampatan citra atau image compression. Jadi kita merepresentasikan nih suatu citra dalam bentuk
yang memerlukan memori lebih sedikit gitu, tapi kualitasnya masih tetap bagus gitu kan. Kalau selama ini kalau kita kompres kualitasnya bisa rendah kan. Nah, dengan teknik-teknik penggunaan pengolahan citra, gimana caranya supaya si citra itu kita kompres size-nya tapi kualitasnya masih tetap bagus. Kemudian segmentasi citra atau image segmentation. Jadi jenis operasi ini digunakan untuk memecah citra menjadi beberapa segmen nih dengan suatu kriteria tertentu. Biasanya kita gunakan untuk pengenalan pola. Kemudian ada pemugaran citra atau image restoration. Nah, pada pemugaran citra ini biasanya menyebabkan penyebab degradasinya udah diketahui biasanya kalau di image restoration ini ya. Nah, ini operasi yang bisa kita terapkan adalah penghilangan kesamaran ya atau deblurring. Kemudian ada penghilangan noise atau reduksi noise. Kemudian ada juga rekonstruksi citra atau image reconstruction. Nah, jenis operasi ini biasanya kita gunakan untuk merekonstruksi suatu objek gitu ya. Misalkan kita rekonstruksi suatu tulang gitu ya. Nah, itu dengan metode-metode di operasi citra digital itu bisa kita terapkan. Operasi rekonstruksi sih biasanya memang banyak digunakan untuk bidang medis ya. Kemudian ada pengorakan citra atau image analysis. Nah, biasanya operasi yang bisa kita terapkan itu adalah pendeteksian tepi atau edge detection, kemudian ekstraksi batas atau boundary, kemudian ada representasi daerah. Sekian materi mengenai pengenalan pengolahan citra digital. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.